Kalau dari setahu aku, Mama bilang Papa kemarin sempat nonton di berita. Terus ada juga temennya Papa yang ngasih tahu ke Papa. Jadi Papa mungkin dari situ mulai ngerasa drop. Terus udah mulai ngeluh-ngeluh sakit kepala. Kemarin jatuh di kamar mandi. Udah gitu ya udah. Tapi jatuhnya bukan gara-gara kepleset. Bukan kepleset, karena pusing katanya. Terus dibawa ke rumah sakit, langsung diopnam gitu. Papa juga pasti kepikiran karena kamu anak dia yang satu-satunya yang cewek. Iya, awalnya papaku biasa-biasa aja, tapi pas denger berita tuh nanyain terus. Tapi aku udah bilang sama Papa, gak apa-apa Pak, ini masalah juga pasti akan selesai, tenang aja Papa, gak usah khawatir. Aku udah berusaha kuat gitu di depan Papa tuh, supaya Papa, aku tahu banget kan Papaku pasti kepikiran, pasti khawatir, tapi aku berusaha untuk supaya nggak kebawa sama situasi gitu. Cuma ya tetap aja namanya orang tua ya, kepikiran anaknya. Yang tahu pastinya Mama, kan soalnya Papa sama Mama, terus ketika Papa jatuh, Papa ngeluh sakit pusing, Papa bilang Papa sedih, Papa bilang Papa khawatir sama aku, itu pasti ceritanya kan ke Mama, Mama kan ceritain lagi ke aku gitu. Kalau sakitnya sendiri, kalau Papaku itu emang udah komplikasi sih sebelumnya, memang udah ada jantung, udah ada diabetes, udah ada pokoknya udah komplikasi deh, udah pernah stroke juga. Makanya dari awal tuh aku udah wanti-wanti sama Mama. Yang kasih tahu kalau nggak kepikiran. Jangan sampai Papa tahu. Vincent juga bilang, Papa kamu jangan sampai tahu gitu. Jadi kita semua dari awal emang udah wanti-wanti, jangan sampai Papa sampai tahu gitu. Cuma ya namanya berita kan, terus juga kan ada temen dia yang nelfon dia kabarin. Jadi ya udah. Akhirnya tahu juga. Nah, pas tahu kabar Papa masuk rumah sakit ya pastinya kita pengen langsung buru-buru balik ke Jakarta. Pokoknya situasi di sini bisa balik, kita langsung balik. Kalau saya jujur sih guys, daripada kita cerita terus kalian jadi bikin asumsi sendiri sampai kita juga baca di berita agak simpang siur beritanya segala, mending udahlah, yang cukup harus tahu tuh aparat kepolisian dan kuasa hukum saya dan juga kuasa hukum yang terlapor. Jadi buat itu kita belum ada banyak info dulu, dan kita juga lagi di Bali, dan jadi ya itu masih pending dulu lah jawaban yang itu. Itu tidak benar. Jadi balik lagi, yang mau damai secara kekeluargaan kan yang terlapor. Nah, karena Vincent belum dapat kabar, memang benar Vincent hubungin yang terlapor. Vincent di situ nanya, kalau mau damai secara kekeluargaan, damainya kamu tuh maunya kayak gimana? Kayak gitu, bukan Vincent yang nelpon untuk minta damai, bukan. Vincent malah nelpon untuk nanya penjelasannya tuh nanti berikutnya kalau kamu mau damai secara kekeluargaan, gimana? Iya. Maksudnya tahap-tahapnya kamu kayak gimana, what are your actions kayak gitu. Jadi dari pihak Vincent yang minta damai enggak, cuma mau dibilang kalau Vincent terbuka untuk damai, ya terbuka. Cuma ya balik lagi, kita harus tahu dulu damainya tuh maunya kayak gimana, dan langkah-langkahnya gimana, kayak gitu. Apalagi kita tahu pihak terlapor mau damai itu ya pertama dari terlapor sendiri dan juga kuasa hukumnya gitu. Makanya kita... Dia kan juga udah menyatakan bahwa terlapor juga ingin damai secara kekeluargaan. Di situ kan Vincent sama Jess open. Cuma ya karena belum ada kabar, Vincent akhirnya ambil tindakan sendiri untuk hubungi terlapor. Terus Vincent nanya di situ baik-baik, kalau kamu mau damai secara kekeluargaan, gimana? Maksudnya, ya kita juga mau tahu
kayak gitu sih, nggak ada yang dari pihak kita yang minta damai, tapi ya kita emang terbuka untuk damai. Ya kalau namanya lagi dalam musibah, dari dalam masalah yang kita harus selesaikan, ada jalur-jalurnya, apalagi kita sudah serahkan kepada kepolisian di Jakarta, sekarang kita tinggal di Bali, pasti ya akan butuh waktu dan bikin kita bolak-balik Jakarta-Bali gitu. Cuma kalau buat aku sendiri, ya yang penting kita bisa dapetin keadilan, karena penipuan seperti ini jangan sampai terjadi lagi, dan terjadi semudah itu tanpa ada aparat yang bisa menindaklanjuti pelaku-pelaku penipuan seperti ini gitu. Karena aku salah satu korbannya dan aku nggak mau terjadi sama orang-orang lain. Support system dari suami itu benar-benar ngebantu aku buat fokus sama bayi dan anak, terus bisa ya lebih rileks lah, karena sebelumnya tuh aku tegang banget, stres berat gitu. Dan karena suami mau turun tangan bantuin aku, itu aku udah bersyukur dan berterima kasih banget. Tapi ya kadang tuh netizen tuh kadang suka berpikir yang aneh-aneh ya, yang enggak gitu, dan itu tuh memperkeruh suasana, bikin jadi nggak enak gitu. Jadi buat netizen juga aku berharap kalian bisa apa ya, support kita, aku dan suami gitu. Jangankan kita minta kalian support, kalau emang belum tahu pasti, belum ada bukti bahwa aku emang terlibat atau apa, nggak usah lah komen negatif-negatif kayak gitu. Itu cuma hanya membuat opini itu jadi Abu-abu. Jadi abu-abu, maksudnya biar fakta aja yang ngomong. Dan selain itu, ya saya sebagai suami mau cuma the best aja, yang terbaik buat istri dan anak. Secara logika ngapain aku harus ikut-ikut kayak gini-ginian? Malah aku jadi nggak hidup tenang dong. Jadi ya balik lagi, cuma ya tolonglah jangan bikin kayak komen-komen yang nggak benar kayak gitu loh. Iya. Apalagi dari awal curiga-curiganya apa coba. Tapi balik lagi, aku sekarang tetap fokus di istri sama anak-anak, ya kan. Komen itu ya cuma sekedar komen doang. Jadi aku juga nggak mempan membuat aku lebih drop, sedih atau apa, karena aku sendiri yang tahu fakta, keluargaku yang aku cintai juga tahu faktanya. Jadi dalam hubungan internal kita tuh nggak ada masalah. Mereka juga semua tahu aku tuh tidak terlibat. Fakta yang akan bicara. Jadi ya udah, kita lihat aja nanti gimana prosesnya. So ya, tapi balik lagi, buat yang support terima kasih banyak. Makasih banyak. Buat suamiku juga makasih banyak. Semoga proses bisa terus berjalan, lanjut, dan semoga juga terlapor bisa jerah ya, tertangkap dan jerah. Beban lah. Ya pastinya kalau buat aku kan seorang anak yang terkena musibah, aku berharap ya musibah ini bisa aku selesaikan secara aku pribadi. Beruntung suami support banget, tapi jangan sampai ganggu keluarga besar gitu. Jangan sampai orang tua ikut-ikutan masalah ini gitu. Dan ketika ini udah jadi pikiran dari orang tua tuh bikin aku jadi sedih, sakit hati gitu. Kenapa imbasnya harus ke keluarga, padahal ya udah aku sebagai seorang yang sedang dicoba kena musibah, ya aku berharap bisa selesai sendiri gitu tanpa harus mengganggu apalagi kesehatan orang tua gitu. Jadi aku tuh sakit hati dan sedih banget di situ. Wah, harapannya yang pasti bisa cepat selesai, dapat ya keadilan seadil-adilnya buat kita, dan semoga orang tua Vincent juga nggak usah ikut menderita lewat musibah yang keluarga aku alami ini gitu. Jadi ya berusaha supaya tetap tenang, kuat, berdoa, serahkan semuanya kepada aparat kepolisian, karena kan kami yakin
kita sebagai warga negara Indonesia wajib lapor, kita wajib untuk menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, kejujuran. Jadi hal-hal seperti ini harus kita laporkan, harus kita jalani prosesnya supaya orang tuh nggak berpikir bahwa melakukan kejahatan itu mudah. Jadi harus ada hukumannya gitu. Dan semoga ya kalau memang masih rezeki uangnya kembali, kalau misalnya enggak ya semoga aku diberikan keikhlasan dan kesabaran, dan semuanya aku berharap tetap sehat karena kesehatan itu yang paling penting. Mau dibilang lucu ya lucu, mau dibilang Aneh banget aneh sih. juga aneh. Cuma balik lagi, karena di situ mungkin mereka tuh curiganya karena Vincent bilang kita mulai dari nol. Tapi balik lagi, aku menikahi Jess, Jess menikahi aku. Kita kan menjadi satu. Nggak mungkin aku bilang, oh ya Jess yang harus mulai dari nol. Enggak dong, kita yang harus mulai dari nol lagi. Bukan masalah, oh sekarang kita harus pandangin Vincent. Cuman kan aku kan menjadi satu sama dia. Dimana dia harus dari nol lagi. Otomatis aku juga harus menurunkan ego saya dan juga harus gimana caranya membangkitkan dia. Berarti kita harus dari nol dong. Nggak mungkin aku tinggalin dia di atas, di bawah terus aku di atas, nggak mungkin. Maksudnya dari kata-kata itu mungkin orang-orang itu curiga. Dengan situasi istri begini, ya aku nggak mau sombong. Aku merendahkan diriku sendiri biar aku sama-sama sama istriku sendiri itu bersama bangkit lagi. Iya. Nggak mungkin dong aku ngomong ya si Jess yang harus dari nol bukan Vincent. Ya nggak mungkin dong. Gimana pun juga kan kita suami istri udah jadi satu. Jadi masalah aku Menjadi masalah aku. suami juga, dan masalah suami jadi masalah aku juga. Karena kan kita suami istri, orang tua El Barak, orang tuanya Don gitu. Jadi aku satu juga gitu. bicara dengan apa? Dengan dasarnya dia memang. Iya, aku harus tuh mulai dari nol. baca yang kayak gitu tuh berduga-duga gitu kayak mungkin netizen juga nggak tahu. Tapi kalau nggak tahu ya lebih baik jangan memperkeruh keadaan juga gitu. Karena kalau kalian ikutin ceritanya, kalian tuh bisa nonton vlog aku tentang kronologisnya. Aku kenal Steven juga jauh sebelum aku kenal Vincent. Oh iya, itu juga benar. Yang kenalin juga dia. Iya, jadi bukan saya yang kenalin, itu bukan rekan bisnis partner saya. Mohon maaf. Dulu bahkan Steven juga pernah approach Vincent untuk bisnis. Tapi Vincent menolak waktu itu. Jadi dugaan-dugaan yang makanya kalau nggak tahu nggak usah lah berkomentar kayak gitu, maksudnya udahlah. Oke guys, so semoga ini udah cukup untuk klarifikasinya, biar buat kalian yang curiga-curiga sekarang sudah nggak curiga lagi. Terima kasih. kasih.